Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Oke, teman-teman, hari ini gue mau membahas masalah negeri Konoha, dan ada beberapa berita yang gue baca di negeri Konoha ini itu menurut gue sangat merasakan ya. Nah itu di gue ya, ini negeri Konoha ya. Sebelum gue bercerita, nah kalian tahu nggak sih asal usul dari negeri Konoha ini? Nah, konon katanya negeri Konoha ini itu awalnya adalah namanya negeri H namanya. Oke, namanya negeri H. Nah, karena sering teman-teman dari Indonesia, dari Jawa itu sering berkunjung ke negeri H. Sekarang diganti menjadi negeri Konoha. Wah, lawang Jawa lah ngomong, ayo Rono gitu kan ya. Nah, ayo tulin nang negeri Konoha kayak gitu dulu itu. Nah, jadi sekarang namanya itu viral, jadinya negerinya namanya negeri Konoha dan diganti menjadi negeri Konoha gitu. Nah, dan juga sekarang lebih viral lagi karena generasi Gen Z sama generasi milenium ini juga sering jalan-jalan ke sana, ya kan? Mereka menyebutnya yuk, kita jalan-jalan ke negeri sono yuk gitu. Yuk kita jalan-jalan ke negeri sono hayo. Nah, jadi Gen Z sama milenial sekarang itu menyebutnya adalah negeri Sonoha. Nah, karena dulu namanya memang awalnya adalah abjad doang H gitu. Nah kebetulan gue orang Jawa, ya kan. Jadi gue sebutnya Konoha aja lah ya, karena lebih enak. Yuk Ronoha, nah, yuk Konoha. Yeah. Nah bercerita di negeri Konoha ini, kemarin gue membaca berita. Nah, ada berita itu kue bulat yang biasanya isinya coklat, yang biasanya isinya keju, yang biasanya isinya kacang gitu kan. Nah, di sana itu menjadi viral. Nah, namanya adalah kue martabak gitu. Nah, bercerita tentang martabak. Yang menemukan martabak ini sebenarnya adalah orang yang tinggal di negeri Konoha. Namanya adalah Damar. Nah, gue inget pada saat itu gue mau baca sejarahnya di negeri Konoha ya. Nah, si Damar ini kan sudah kerja nih ceritanya. Dia sudah dewasa. Nah, Damar itu dia kalau berangkat dan pulang kerja itu biasanya sama temennya namanya Joko. Kebetulan Joko itu celat. Celat itu nggak bisa ngomong R gitu. Eh, lalat, laler. Kalau dulu di Jawa itu laler, lalap gitu ya, laler, lalel. Nah, jadi dia celat, nggak bisa ngomong R gitu. Nah, setelah itu pada saat Damar ini pulang kerja, dia bareng sama Joko dong. Kebetulan rumahnya dia itu berdekatan dengan Joko, rumah si Damar ini. Nah, si Damar ini kalau pulang kerja biasanya lewat jalan inti kota. Dia memang kerjanya itu di tengah kota ya kerjanya. Jadi sore hari menjelang maghrib gitu kan, Damar ini pulang kerja bareng Joko. Yuk, Joko, pulang yuk. Udah siap nih kerjaan gue katanya kan. Entahlah dulu katanya. Entahlah dulu. Celatnya si Joko ini parah bro. Entahlah dulu. Kerjaan gue dikit lagi katanya dia. Ya udahlah. Terpaksa lah si Damar ini nungguin si Joko. Sambil nungguin, duduklah. Ya udahlah aku duduk dulu di parkiran ya. Aku tungguin lah di parkiran katanya. Ya udah. Si Damar ini nunggu duluan nih di bawah. Jadi dia nunggu di parkiran motor di basement. Jadi sambil dia lihat handphone, baca-baca handphone berita dan segala macam lah, biasa lah ya. Karena untuk ngilangin boring kan main handphone dia. Nah setelah 10 menit berlalu Joko turun ke basement termasuk untuk pulang gitu. Yuk, lama kali pun kau kata si Damar kan. Nah kemana lah bro,
banyak kali pun kerjaan ini katanya dia gitu. Nah, pulang yuk, pulang, udah mau malam ini katanya kan. Nah, udah. Nah, pulanglah mereka ini perjalanan. Nah, pada saat di tengah jalan si Damar ini pada saat di tengah jalan si Damar ini melihat kok di tengah jalan ini ada rame-rame, kenapa gitu. Nah, tibanya ada seseorang di luar sana yang berteriak, maling, 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 maling gitu kan. Oh, kaget dong Damar, ada maling bro, ada maling bro, kata Joko kan. uh Kejar, kejar bro, kejar, kejar, kejar. Oh, bukan kejar, kejar, kejar bro, kejar. Nah, malingnya ini udah naik motor bro, maling kejar lah, dan sama-sama Damar nama Joko nih bang, naik kereta. Udah kayak Valentino Rossi, dia udah nganan kiri begini kan, menghelaki menghelaki mobil di depan, motor di depan, bahkan sampai truk di depan pun dia lah sama dia, pang 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 pang. Wah, asik kayak Valentino Rossi. Jadi pas waktu mau mendekati si maling ini, Joko bilang, mar mar mar, tabrak mar, tabrak tabrak mar, tabrak mar mar, tabrak mar gitu. Tabrak lah sama si Damar. Dam, wah, tangkep malingnya. Wah. Nah, di negeri Konoha ini kan kalau seandainya kan ketangkep maling, ya kan, itu kan langsung dihakimi sendiri kan. Dipukuli lah, ini dipukuli kepala, entah apa-apalah, pokoknya semua dipukuli lah, babak belur lah kawan inilah. Namanya di negeri Konoha, nggak langsung dikasihkan nama aparat hukum, langsung aja dipukuli di situ, entah habis entah nggak tahu lah. Rupanya yang dicolong ini jualan dari pedagang yang di sana, yang tadi tengah jalan yang mau dicuri tadi ya. Nah, nah dibalikkanlah jualan itu sama si Damar nih. Nah, terus Damar bilang sama yang pemilik warung ini, kok bisa bu kemalingan gitu. Iya bang, tadi sebenarnya itu bukan malingnya bang. Kaget bu Damar, wah kok bukan maling bu gitu. Iya bang, cuman dia main lari aja bang, makanya kami kami minta tolongnya sebut-sebut maling lah bang, gitulah dibilangnya. Jadi kemana itu bu? Katanya. Siapa itu rupanya? Jadi itu rupanya suatu instansi, ya, disbuh. Jadi di negeri Konoha ini kan punya instansi-instansi gitu ya. Instansi disbuh, namanya itu instansi disbuh, DISC buh gitu ya. Jadi disbuh itu rampok nih, rampok yang pedagang ini tadi. Wah, kenapa bu? Kok dirampok gitu? Dimintanya ya bang 5 loyang katanya. 5 loyang apa? 5 loyang kue bulat gitu. Kenapa dimintanya? Ya nampak bang, kami jualannya rame bang katanya. Jadi dimintanya lah kami ini 5 loyang, terus kami nggak kasih. Nah, ada jualan ini punyanya tamu, punyanya customerku, punyanya pelangganku ini bang. Ini mau ku kasihkan, tibanya direbut sama dia, terus dia lari. Nah, berteriaklah aku bang, aku panggil lah, maling, maling, maling gitu. Nah, rupanya si oknum ini tadi itu adalah instansi yang bekerja di eh, disbuh tadi, DISC buh. Nah, jadi disbuh gitu ya. Jadi disbuh gitu. Jadi dia bekerja di sana, di instansi disbuh tadi. Nah, oh gitu bu. Wah, dagangan ibu rame ya. Gitu. Iya bang katanya. Ini apa? Kue bulat. Jadi diisi sama coklat, diisi sama keju, apa namanya, sama kacang gitu. Nah, Joko lah bilang, wah Blue, ini lumayan ini Blue, katanya kan. Ini lumayan ini. Bisnis ini menjanjikan, katanya. Lumayan kau sambil kerja, sambil kau buka bisnis, katanya dia, kata si Joko, sambil kau kerja, sambil kau buka bisnis, jualan lah kau, katanya, join lah sama ibu ini, gitu dibilangnya. Wah, boleh juga ini dia Joko nih, itu kata si Damar.
Lah, barulah si Damar, singkat cerita si Damar itu langsung join lah sama si ibu ini tadi untuk jualan. Makanya gara-gara tadi lapah si Jokonya tadi nabrak maling tadi, maling yang dari instansi Konoha yang disbuh tadi itu, ya. Nah, disebutlah nama kuenya ini sekarang namanya martabak. Karena tadi tabla mal, tabla mal. Makanya dinamakanlah sekarang itu namanya martabak. Nah, setelah beberapa tahun jalan bisnis ini, lumayan bro jualannya bro. Gue baca ngikutin beritanya nih, lumayan jualannya. Nah, sampai-sampai itu saking viralnya nih jualan itu martabak tadi itu. Ada yang namanya martabak bulu, ada yang namanya martabak botak, ada yang namanya martabak gondrong, banyak lah gitulah karena kejadiannya itu tadi. Dia mengikuti kejadian yang pada saat nabrak si maling tadi. Nah, jadi nama martabak itu dari si Joko. Kayaknya si Joko ini pembawa rezeki yang namanya Joko ini. Cobalah cari teman kalian yang namanya Joko. Tapi celat ya, jangan yang lancar, celat. Itu dia pembawa rezeki loh. Bisa dia menemukan ide nama martabak tadi, mal tablak mal tablak mal. Iya, mal tablak. Jadilah namanya martabak. Nah, gue sih pingin ya, pingin jalan ke negeri Konoha, habis itu nyoba martabak gundul tadi. Pingin juga, gue pingin lihat sih yang mana sih instansi disbuh tadi. Kalau di negeri kita nggak pernah ada, makanya susah. Kalau di negeri kita mencari hal-hal yang kayak gitu itu susah. Karena negeri kita ini negeri yang paling jujur. Jadi untuk mencari yang viral itu susah. Ngomong-ngomong masalah martabak tadi, gue tadi barusan baca berita di negeri Konoha. Jadi gue buka situsnya kono.h, ya kan, Konoha. Jadi gue baca beritanya bahwa kepala instansi disbuh tadi itu tidak terima, ya kan, kalau martabak ini jadi viral. Mungkin dia punya dendam, kepala di instansi ini punya dendam bahwa anak buahnya yang mulus tadi, yang kepalanya mulus, kebanyakan pakai skincare itu kepalanya. Jadi dia punya dendam mungkin. Dia nggak terima kalau martabak itu viral. Eh, Martabak ini, menurut dia, martabak ini namanya itu digunakan karena kejadian itu. Kan aneh ya, kalau viral karena kejadian terus timbullah namanya martabak, harusnya bagus dong. Martabak, siapa sih yang nggak suka martabak? Gua aja kalau mamanya jalan-jalan ke negeri Konoha bawa oleh-oleh pulang ke Indonesia ini martabak itu enak kok, manis kan gitu. Ini kan aneh, kepala instansi disbuh tadi melaporkan cuma gara-gara viral doang, terus nama martabak itu ditemukannya dari kejadian itu. Kan lucu bos, menurut gua lucu. hmm. Apalagi kejadiannya juga nggak masuk akal, masa gara-gara minta minta 5 loyang kue bulat, pada saat itu namanya kan kue bulat ya. Nah, masa gara-gara nggak dikasih aja minta kue bulat 5 biji, terus habis itu apa namanya, mencuri kan? Nggak masuk akal menurut gua. Tiba-tiba viral, namanya martabak viral, kepala instansi disbuh tadi nggak setuju, membuat laporan ke polisi. Enggak, nah, menurut gua nggak oke. Hmm, jadi pesan gua, kita yang di negeri di Indonesia ini nggak usahlah begitu, kan? Kerja bagus-bagus aja lah. Cari rezeki itu susah bos. Kalau bukan dari kita sendiri, nggak usah lah pakai-pakai minta-minta kayak gitu. Nah, memang sih pesan gua ini tidak akan didengar karena kan di negeri Indonesia ini kan tidak ada hal-hal yang begitu. Tapi apa salahnya kalau gua cuma ngingetin doang. Nah, kerja bagus-bagus aja lah.
lurus-lurus aja lah, cari duit apa adanya. Kalau memang pendapatnya segitu ya sudah, cari lagi pendapatan yang lain kayak Damar tadi, sambil kerja dia sambil jualan di luar, sambil jualan martabak tadi gitu. Oke, jadi sekian dulu cerita dari gua. Cocok tarik nggak cocok taruh, mati tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dewi, engkau layak